Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur dan beberapa yang di request. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Entel, ketujuh Tebik, kedelapan Tawar, ke-9 Sen, ke-10 Iris, dan terakhir Tron. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup di harga 6.700 menguat 0,75%. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Kalau di broker semuanya ISAT sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISAT masih mempertahankan EMA 60-nya garis hitam dan dia pelan-pelan naik lagi. Tapi naiknya dengan volume yang kurang besar ya. Partisipasi buyer berarti masih kecil. Jadi dengan kondisi seperti ini menurut saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya mau pakai stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 6.400. Ini nggak usah dipakai nih, ganggu psikologis ya. 6350 itu jauh memang dari support. Kalau mau main-main pendek, resikonya kalau dia mantul rugi cut lossnya kan. Memang nggak ideal kalau harga sekarang agak nanggung. Jadi ya tergantung Bapak Ibu. Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, support kuatnya itu toleransinya ya 6.400, turun dari itu sih indikasinya jelek untuk ISAT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya dia ada pembalikan arah. Minggu ini rebound cuman belum kuat ya. Kita lihat minggu depan. Ini kan ada candle tree black crow. Kalaupun menurut saya waktu itu kalau mau oke ya koreksi satu candle tapi doji, tapi ternyata langsung rebound. Nah, memang ya seperti itu. Kadang kita nunggu di bawah nggak dikasih, pas beli di atas malah turun. Kan sering kering seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah kan mengalaminya. Nawar-nawar di bawah nggak dikasih. Jadi lihat sahamnya naik takut ketinggalan beli harga pucuk di area ini. Padahal kan memang harga tanggung antara benar-benar mau naik atau turun. Kalau dilihat dari volumenya memang nggak kuat ya. Bisa jadi ada koreksi. Nah, jadi pas kebeli di bawah turun lagi. Ternyata nggak mantul dari support, jebol. Cut loss-nya lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk ISAT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 1795 menguat 0,56%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya Excel didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat untuk Excel ini memang strong downtrend tapi mulai bertahan di atas 1800. Offset sedikit 5 poin itu nggak masalah, nggak jauh. Kalau 2% 3% offsetnya dari supportnya 1800. Kalau dia turun dari 1760, 1750 ya itu terlalu dalam ya. Toleransinya terlaluan. Harusnya sih stop loss. Tapi dengan kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu yakin dia nggak turun lagi ya beli, risknya sebenarnya kecil aja. Nekat kalau beli saham lagi downtrend, arahnya belum jelas seperti ini, konsolidasinya juga terus membentuk lower high. Kalau nekat ada sedikit keyakinan bisa teknik rebound, harus siap stop loss. Kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam. Kalau mau average down untuk disimpan lebih lama, mungkin 3-6 bulan ke depan ya boleh juga. Sekarang juga Excel itu makin murah, di bawah 2000 tuh murah. Cuman kapan naiknya yang kita nggak tahu. Kalau kita menghitung fundamental ya harus lihat di fundamental. Kira-kira berapa harga wajarnya, gimana dengan emitennya, gimana dengan pengelolaannya, ya itu harus dihitung juga, dilihat juga. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk tren jangka pendek, untuk swing trader, untuk trading ya kalau kebeli di area ini stop loss saja dulu di bawah 1770. Kalau kondisi seperti ini harus hijau Excel. Coba kalau dilihat pola-polanya ya. Kadang dia itu membentuk pola turun dulu, habis itu tiba-tiba ada tarikan naik. Di 16 Desember juga dia akan turun terus lower low, lower high, tiba-tiba ditarik naik. Lagi cari ya nih. Koreksi tiba-tiba ditarik naik. Coba yang dari turun ya, yang turun dalam. Nah ini contohnya juga. Dia dibuang dulu, jebol support malah habis itu tarikannya. Kalau dia kembali ke atas 1800 tuh cukup bagus. Karena kelihatan volume mulai meningkat di bawah ini. Apakah volume buyer atau volume seller? Ada yang cover, apa ada yang memang buang? Ya konfirmasinya 2 hari perdagangan sisa di April nanti minggu depan. Kalau bertahan di atas 1800 rebound, oke tuh ada sinyal coba teknika rebound. Kalau ditarik tren dari semenjak Februari 2003 ya kalau dia ke 1900 tuh cukup lumayan lah ya. Ke situ dulu lah. Untuk reversal ya kita lihat lagi nanti. Kuat nggak dia tembus 1900. Dari sekarang potensi upsetnya sekitar 4%. Lebih bahkan ya. 6% dapat target stop loss. Ya 2,5-3% lah stop loss saja tuh kalau Excel jebol 1800 nya. Seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada TLKM yang ditutup di harga 4.270 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semalamnya TLKM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, TLKM bagus. Kemungkinan turun sih enggak. Kalau saya lihat teknikal rebound, lanjut. Mungkinkah ini false break dan dia turun-turun? Kalau dilihat dari asing juga terus net buy, broker semarinnya juga akumulasi, mestinya sih lanjut rebound. Ada peluang mengarah ke 4.400-nya lagi sampai 4.500 untuk Telkom. Jadi seperti itu untuk Telkom, masih oke. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume koreksinya juga kecil. Menurut saya sih oke. Hijau. Kondisi sekarang potensi rebound lagi untuk TLKM, menguji resistennya 4.400 sampai 4.500 untuk TLKM. Seperti itu TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend yang ditutup di harga 60 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker semarinnya friend di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal friend mulai konsolidasi setelah dia rejection area jebol 58. Dia kan sempat jebol nih area ini, terus dia reject, rebound lagi dan bertahan. Ya, kondisi seperti ini nih sudah kelihatan polanya. Risknya itu ya tutup di bawah 57, tinggalin aja. Ini tinggal nunggu momentum juga. Kalau memang ada tarikan sektor telco, rebound nih, lanjut. Apalagi friend yang awalnya dari rugi, laporan keuangannya kan bisa cetak laba pertama kalinya. Jadi ya tergantung masing-masing lah kalau mau ya. Tapi menurut saya lah ya, kalau di sektor telco daripada friend ini lebih menarik TLKM walaupun sudah tinggi, atau Excel itu aja ya, atau ISAT ya, pilihan ketiganya. Kalau saya lebih ke Excel sama Telkom. Jadi seperti itu untuk friend. Kalau berminat friend nih juga ya boleh-boleh juga nih. Di atas 60 tuh level psikologisnya nggak boleh turun lagi ke bawah 57, 56. Kalau dia turun ke bawah itu gagal. Pola dead cat bond. Seperti itu untuk friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 490, terkoreksi 3,92%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker samarinnya ERA ada malah akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ERA ini memang ada buangan di hari Selasa kemarin. Tapi kalau nanti open market setelah lebaran, pertama kalinya buka market, dia hijau tembus 500 rejection. Sinyal bagus ya, nekat aja beli di atas, buy on break. Kalau nekat beli harga sekarang ya stop loss di bawah 480, itu aja. Di bawah ini toleransinya untuk ERA 480. Ini harus dijaga nih. Kalau jebol itu ya tinggalin aja. Kalau nekat ya coba antri di bawah. Tapi lebih konfirmasi, lebih bagus beli ERA nih kalau dia kembali ke 500. Kalau hari Kamis atau Jumat dia kembali 500, buy on break juga boleh. Kalau mau beli harga sekarang atau di harga 480 juga boleh. Tapi indikasinya sih kalau dia mengarah ke bawah ini makin lemah. Pokoknya yang penting kalau nekat beli di 490 ataupun nawar di bawahnya lagi, tutup di bawah itu, di bawah 480 ya tinggalin aja untuk ERA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya makin kecil. Mestinya sih ada candle doji atau rebound minggu depan. Harusnya kalau memang mau bagus. Ini kan kelihatan dia itu lagi konsolidasi. Range-nya itu 480 sampai 550. Berarti sekitar 70 poin naik turunnya. Itu menarik nih. Konsolidasinya juga oke nih ERA. Harusnya sih lanjut. Masih bisa mencoba rebound lagi untuk ERA. Semestinya ERA mempertahankan supportnya 480. Seperti itu untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 700, menguat tipis 0,71%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia broker semarinnya MTEL ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MTEL masih sama plan saya ya. Kalau mau beli di harga bawah ini pokoknya stop loss di bawah 680. Ini bagus karena dia sudah membentuk higher low dan tutupannya di atas EMA 60-nya. Dan MTEL mau bagi dividen tanggal 3 Mei. Ex-date-nya berarti coba lihat ya tanggalnya berapa nih. Berarti tanggal 2 Mei hari Selasa itu cum-date. Kalau Bapak Ibu tertarik boleh karena ini juga MTEL di harga terendahnya. Dengan harga sekarang berarti 3% aja ya. Dividennya 21 per lembar saham. Ada peluang teknikal rebound. Lanjut MTEL ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk MTEL setelah dia candle hammer minggu sebelumnya dan dia ada pembalikan arah ya, semoga aja bertahan. Memang ekor masih panjang tapi konfirmasinya minggu depan kalau bisa rebound tutup di atas 720 tuh cukup aman. Ini bisa jadi swing low. Jadi sebelum mendekati bagi dividen peluang besar MTEL ke 750, 760. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2080, terkoreksi 2,8%. Kalau dia transaksi asing net sell.
Kalau di broker semuanya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Tebik mulai lagi membentuk lower high baru dan gagal terus menembus EMA 20, EMA 60, agak rawan tapi risknya kecil. Biasanya pola-pola yang seperti ini, pembukaan harga tertinggi, tutupan harga terendah tuh tiba-tiba ada rebound. Yang penting kalau nekat beli Tebik ini ya, dia di area support, lagi konsolidasi juga, tutup di bawah 2000 itu tinggalin. Kalau berminat pakai stop loss, kalau nggak pakai stop loss juga sekarang Tebik ya masih bisa dibilang di harga murahnya, karena peaknya dulu pernah di harga 3200. Jadi kalaupun turun-turun lagi ya maksimal mungkin ya 15% lagi lah maksimalnya turun, udah siap-siap konsol dan naik, bahkan mungkin nggak turun lagi udah. Tapi ya skenario nya kalau ISG-nya kurang oke dan the big nih masih akan turun, maksimal turunnya itu 15% lagi dari harga sekarang. Ya kalau mau average down ya bisa 2 kali atau 3 kali cicil lagi. Seperti itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 995 menguat 1,01%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Tower juga bagus. Harusnya nih mulai menanjak karena dia sudah mempertahankan area 980-nya dengan kondisi seperti ini, targetnya 1050. Itu minimalnya teknikal reboundnya. Akhir April dan awal Mei. Jadi ada potensi upside sekitar 5,5% lagi dari sekarang. Tapi perlu hati-hati ya. Pokoknya dengan kondisi seperti ini, Tower itu semestinya jangan turun lagi dari 950. Kalau dia turun berarti false break, seperti itu aja. Tapi kekuatannya sih oke. Ada peluang lanjut menguat Tower. Memang doji ya, tapi nggak masalah lah untuk Tower ya. Menarik untuk Tower dan saham-saham telekomunikasi lainnya. Seperti itu Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 81, terkoreksi 2,4%. Kalau dia transaksi asing net sell, ini likuiditasnya kecil, nggak menarik nih untuk Sen. Kalau dia broker sebenarnya Sen hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Sen sudah di area support 80 dan volume mulai ada peningkatan, bahkan 3 kali lipatnya. Jadi ada peluang teknikal rebound, tapi likuiditas kecil. Coba di scalping, fast trade, ODT aja, tapi sesuaikan ya dengan kondisi market saat itu nanti pas buka. Jadi seperti itu. Untuk Sen menurut saya sih ada technical rebound, sudah di area support, mantul lah dia. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Iris yang ditutup di harga 106, terkoreksi 3,63%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Iris ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Iris sudah jebol 110, jadi bisa turun lagi ke 100. 100 itu support kuat yang harus dijaga oleh Iris. Tapi kondisi seperti ini, lihat nanti aja ada buying power nggak Iris saat market buka. Kalau ada baru ikutan masuk. Trading saham Iris ini ya scalping ODT, jangan di swing ya. Kondisi seperti ini menurut saya agak berisiko, kecuali Bapak Ibu dapat harga 100 nanti. Seperti itu untuk Iris. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Tron yang ditutup menguat 3,12% ke harga 264. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Tron hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Tron mantul dari support 250, ada potensi naik nggak? Kalau dilihat ya dari 3 candle yang terbentuk ya ada peluang naik karena dia terus membentuk higher high, higher low. Tapi dengan kondisi seperti ini maksimal naiknya kalau dia lagi konsolidasi seperti ini, karena kalau saya lihat Tron itu sering ada crossing kiri kanan ya, maksimal 286 itulah. Konsolidasi untuk naik lebih tinggi sepertinya belum ya, kemungkinan masih konsolidasi. Jadi kalau ada yang kebeli atau beli di bawah, kalau beli di 250 ya pasang trailing stop lah, jangan sampai mau lagi dibawa ke 250. Kan udah lumayan tuh profitnya, sekitar berapa? 3-5% udah. Ya sisakan 2% lah. Kalau dia koreksi nanti sisakan 2%, pasang trailing stop aja atau pasang auto stop loss profit di harga kenaikan 2% dari harga Bapak Ibu beli. Jangan sampai balik BP lah. Itu aja untuk Tron. Hati-hati Tron, kalau minggu depan dia sampai jebol lagi 250 berarti akan turun lebih dalam. Itu aja kuncinya ya. Akhir April atau awal minggu pertama Mei itu nggak boleh turun dari 250. Kalau dia turun
turun lebih dalam. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.